Gila, gue pernah dengar temen gue bilang dia lebih suka minum kopi dari kotoran. Langsung gue kira dia lagi mabok atau kena prank. Tapi ternyata di dunia ini ada banyak banget fakta kopi yang bikin otak kita auto error. Antara bener apa cuma hoax. Nah, daripada pusing sendiri, mending kita bongkar tuntas 5 fakta kopi ini. Mana yang asli dan mana yang cuma bualan. Siap-siap melongo ya. Fakta 1. Kopi itu sebenarnya buah merah manis, bukan biji. Coba deh, sekarang lo bayangin biji kopi. Warnanya coklat gelap, keras, dan wanginya khas banget kan? Pasti banyak dari kita mikir, ya biji kopi, bentuknya emang begitu dari pohonnya. Eits, salah besar bro dan sis. Ternyata biji kopi yang biasa kita seduh itu aslinya adalah biji dari sebuah buah. Iya, buah. Buah kopi ini sering disebut ceri kopi karena bentuknya mirip ceri, bulat atau oval, dan biasanya berwarna merah cerah saat matang. Bayangin gini, kalau kita ke warung kopi, biasanya kita cuma lihat biji yang udah disangrai, digiling, terus diseduh. Mirip kayak kita cuma tahu beras itu dari karung, padahal aslinya dia dari bulir padi. Nah, ceri kopi ini punya beberapa lapisan. Paling luar ada kulitnya, terus ada daging buahnya yang tebal dan manis. Nah, di dalamnya baru ada si biji kopi yang dilindungi sama lapisan kayak tanduk dan kulit ari tipis. Daging buah ceri kopi ini rasanya manis loh. Ada yang bilang mirip plum atau kismis. Bahkan di beberapa tempat, kulit ceri kopi ini diolah jadi minuman teh yang namanya kaskara. Jadi kalau lain kali lo ngopi, ingat-ingat deh, yang lo minum itu aslinya hasil olahan dari sebuah buah. Gokil kan? Ini jelas bukan hoax, tapi fakta yang jarang banget orang tahu. Fakta 2. Kopi termahal di dunia itu hasil pup binatang. Oke, siap-siap makin melongo ya. Lo pasti pernah dengar kopi luwak kan? Kopi dari Indonesia yang harganya bisa bikin dompet nangis kejar. Harganya bisa mencapai US 160 per pon, atau sekitar 2,65 juta untuk 0,45 kilogramnya. Bahkan ada yang sampai US 700 per pon atau sekitar 11,6 juta. Nah, rahasia di balik harga selangit ini bukan karena dipetik bidadari atau disangrai di bulan, tapi karena proses pencernaan musang luwak. Iya, lo nggak salah dengar. Biji kopi termahal itu asarnya dari kotoran binatang. Jadi gini ceritanya, musang luwak ini punya indera penciuman yang tajam banget. Dia cuma akan milih buah kopi yang paling matang, paling manis, dan paling berkualitas. Setelah dimakan, biji kopi itu nggak dicerna sama si luwak. Tapi selama di dalam perut luwak, biji kopi ini mengalami fermentasi alami dibantu enzim-enzim pencernaan luwak. Proses fermentasi inilah yang mengubah struktur protein biji kopi, mengurangi tingkat kepahitan dan keasamannya, bikin rasanya jadi lebih lembut, unik, dengan sentuhan manis, buah, coklat, dan aroma harum. Setelah dikeluarkan bersama kotoran, biji-biji kopi ini dikumpulkan, dibersihkan secara menyeluruh, dikeringkan, terus disangrai. Prosesnya tradisional dan butuh ketelitian tinggi, makanya produksinya terbatas dan harganya jadi mahal banget. Jadi, kalau lo diajak ngopi luwak, jangan kaget kalau temen lo bilang itu kopi pup. Itu bukan hoax, tapi memang prosesnya begitu. Fakta 3. Kopi bikin kecanduan parah kayak narkoba. Gue nggak bisa hidup tanpa kopi, udah kecanduan berat nih. Sering dengar kalimat kayak gini kan? Atau mungkin lo sendiri yang ngomong. Banyak orang percaya kalau kopi itu bikin kecanduan separah narkoba. Ini sebenarnya hoaks, tapi ada sisi aslinya yang perlu kita tahu. Kopi mengandung kafein, zat stimulan yang bisa bikin kita lebih waspada, fokus, dan berenergi. Kafein memang bisa menciptakan ketergantungan fisik. Kalau lo yang biasa ngopi tiap hari, terus tiba-tiba berhenti, kemungkinan besar lo bakal ngerasain gejala putus kafein atau caffeine withdrawal. Gejalanya macam-macam, mulai dari sakit kepala yang nyut-nyutan, badan lemas, gampang ngantuk, susah konsentrasi, sampai mood jadi gampang marah atau cemas. Gejala ini biasanya muncul 12-24 jam setelah berhenti ngopi dan bisa berlangsung beberapa hari. Tapi perlu diingat, ketergantungan kafein itu beda jauh sama kecanduan narkoba. Kecanduan narkoba melibatkan perubahan kimia otak yang lebih kompleks dan dampak negatif yang jauh lebih parah pada kehidupan sosial, kesehatan, dan mental. Ketergantungan kafein nggak separah itu. Tubuh kita cuma terbiasa sama efek stimulan kafein. Jadi kalau nggak ada, dia kaget dan muncul gejala tadi.
Kalau lo merasa terlalu tergantung, batasi asupan kafein lo secara bertahap. Jangan langsung berhenti total. Maksimal 400 mg kafein per hari masih dianggap aman untuk orang dewasa sehat. Lebih dari itu bisa bikin gelisah, insomnia, jantung berdebar, sampai masalah pencernaan. Jadi bukan kecanduan parah kayak narkoba, tapi lebih ke ketergantungan sehat yang masih bisa dikelola. Fakta, tapi perlu diluruskan. Fakta 4. Kopi dulu pernah dilarang keras dan dianggap minuman setan. Sekarang, siapa sih yang bisa nolak secangkir kopi hangat? Apalagi di warung kopi favorit sambil ngobrol sama teman. Tapi, siapa sangka, minuman yang sekarang jadi gaya hidup ini dulunya pernah dianggap haram dan bahkan dilarang keras di beberapa negara. Ini bukan cerita horor loh, tapi fakta sejarah yang bikin geleng-geleng kepala. Pada awal abad ke-16, kopi mulai populer di Mekah. Kedai-kedai kopi bermunculan, jadi tempat orang berkumpul, berdiskusi, bahkan beribadah sampai begadang. Tapi, di tahun 1511, Gubernur Mekah saat itu, Hairbek, khawatir kalau kopi ini bisa memicu pemikiran radikal dan perlawanan terhadap pemerintahannya. Dia sampai menyamakan kopi dengan anggur karena efek stimulasinya. Akhirnya, Hairbek mengeluarkan fatwa haram atas kopi, melarang konsumsinya, dan memerintahkan semua kedai kopi ditutup. Bahkan, ada yang bilang dia membakar warung kopi dan menghukum cambuk orang yang ketahuan minum kopi. Larangan ini nggak cuma di Mekah. Di Italia pada abad ke-16, para ahli agama juga menentang kopi, menyebutnya minuman setan. Namun semuanya berubah setelah Paus Clemens VIII mencoba kopi dan malah menyukainya. Di Kekaisaran Ottoman, Sultan Murad IV juga pernah memberlakukan hukuman keras, bahkan pemukulan atau dibuang ke laut, bagi siapapun yang ketahuan minum kopi, karena dianggap minuman menyesatkan. Untungnya, larangan-larangan ini nggak bertahan lama. Sultan Kairo dan penguasa Ottoman akhirnya membatalkan fatwa tersebut, menyadari manfaat kopi untuk masyarakat. Kedai kopi pun kembali ramai dan jadi sekolah orang bijak, tempat bertukar informasi. Jadi kalau lo lagi ngopi sambil nge-scroll medsos, ingat-ingat deh, dulu aktivitas sesantai ini bisa bikin lo dihukum berat. Ini asli loh, bukan cuma mitos. Fakta 5. Kopi tanpa kafein. Itu tetap ada kafeinnya. Mungkin ada di antara lo yang suka ngopi, tapi nggak kuat sama efek kafeinnya. Entah bikin jantung deg-degan, susah tidur, atau asam lambung naik. Solusinya? Kopi decaf, alias decaffeinated coffee, yang katanya tanpa kafein. Tapi tahu nggak sih, kalau kopi decaf itu sebenarnya nggak 100% bebas kafein? Ini fakta yang mungkin bikin lo kaget. Kopi decaf adalah kopi yang bijinya sudah diproses untuk menghilangkan sebagian besar kandungan kafeinnya. Proses dekafeinasi ini bisa pakai berbagai metode, mulai dari air, karbon dioksida, sampai pelarut kimia. Meskipun sudah melalui proses panjang, kopi decaf itu masih mengandung sedikit kafein. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat bahkan menetapkan kalau kopi decaf itu boleh punya kafein maksimal 3% dari kadar kafein aslinya. Rata-rata, secangkir kopi decaf itu masih mengandung sekitar 2-15 mg kafein. Bandingkan sama kopi biasa yang bisa punya 70-140 mg per cangkir. Jadi memang jauh lebih rendah, tapi nggak nol mutlak. Buat sebagian orang yang sangat sensitif kafein, meskipun cuma sedikit, bisa aja tetap ngerasain efeknya. Kopi decaf ini memang pilihan bagus buat ibu hamil dan menyusui yang ingin membatasi asupan kafein, atau buat lo yang punya masalah kecemasan, insomnia, atau hipertensi. Selain itu, kopi decaf juga tetap punya antioksidan yang bermanfaat buat tubuh. Jadi kalau ada yang bilang kopi decaf itu nol kafein, kasih tahu aja kalau itu hoax. Faktanya, dia cuma sangat rendah kafein, bukan tanpa kafein sama sekali. Nah, gimana nih? Otak lo udah mulai ngebul belum sama fakta-fakta kopi tadi? Dari buah merah manis, pup luwak yang mahal, sampai kopi setan yang ternyata cuma rendah kafein. Dunia kopi emang penuh kejutan yang bikin kita pengen terus belajar. Sekarang giliran gue tanya, dari 5 fakta tadi, mana yang paling bikin lo melongo? Atau mungkin lo punya fakta kopi lain yang gak kalah gokil? Share di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga buat like video ini dan subscribe channel Jelajah Edukasi, biar gak ketinggalan informasi seru dan mind-blowing lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.